Lihat, 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 cloud bread. Imut lucu lembut, cloud bread. Hang Bi, Hang Si, dan teman-teman habis makan cloud bread pasti senang. 2,000 years later. Ibu Hari berusia 30-an datang ke IGD dalam keadaan tangan terpasang gips. Pasien mengeluh sakit untuk menggerakkan tangannya. Pasien tampak cemas, gelisah, dan menunjukkan sikap protektif pada tangannya yang terpasang gips. Pagi Bu. Pagi Sus. Saya perawat Marwah. Ini kapan Bu kejadiannya? Ini baru tadi pagi Sus. Saya lagi ngedekor halaman rumah. Terus saya kepleset. Sekarang tangan saya sakit banget Sus. Oh baik Bu, jangan digerakkan dulu ya Bu, nanti malah tambah sakit ya Bu. Baik Sus. Baik, nanti saya tekanan darah terlebih dahulu ya Bu. Baik Sus. Lebih nyaman nantinya apa dilurusin? Coba saya lurusin ya. Gak bisa Sus, sakit Sus. Ya udah mending begini aja deh Sus. Saya lanjut ya Bu, bensinnya. Iya Sus. Selamat pagi Ibu, saya Dr. Vero. Bagaimana Sus? Kasih tahu. Tekanan darahnya 130 per 80 Dok. Saya cek dulu ya Ibu ya. Iya Dok. Apakah terasa nyeri Bu? Aduh sakit Dok. Sakit Dok. Jangan nyeri ya. Skalanya kira-kira berapa Ibu? Skala nyerinya 1 sampai 10. 7, 8. Yang lain karena apa Ibu? Tadi pagi saya lagi ngedekor di halaman rumah. Saya naik meja, terus kepleset, jatuh deh. Terus ini penyanggalnya langsung dipakai setelah jatuh atau ada jedanya? Pas saya jatuh, saya duduk dulu sih. Terus gak lama suami saya datang bawa ini. Kemungkinan ini ada patah tulang ya Ibu ya. Untuk memastikannya kita lakukan pemeriksaan langsung. Suster nanti bisa tolong bantu untuk lepaskan bidanya terlebih dahulu. Kita langsung ke ruang radiologi. Baik. Saya permisi dulu ya Ibu ya. Baik, Dok.
Baik sus. Ruangannya jauh nggak sus? Deket kok Bu. Ya Sus, ini ada pasien IGD yang mau sini ya Bu. Iya baik Sus, silakan masuk Sus pasiennya. Permisi. Ibu apakah sebelumnya sudah pernah melakukan pemeriksaan rongsen? Belum pernah. Baik. Ini di bagian mana Sus? Di tangan kiri. Tangan kiri ya. Oke baik Sus, silakan ibu disiapin. Silakan Bu. Duduk sini. Iya. Ibu letakkan tangannya di atas. Maaf ya Bu, permisi ya Bu. Sama. Iya. Ibu jangan terlalu banyak gerak ya Bu ya. Kalau saya nanti kasih abang 1, 2, 3 harus tetap stay dulu ya Bu ya. Iya. Mari Sus. Ibu, nanti hasilnya akan kami kirim langsung ke dokter ya Bu ya. Sus, mulai dibantu. Mari Bu. Sus, ini datanya. Saya Bu. Iya, permisi. Makasih ya, Bu. Dengan senang hati Bu. Permisi Dok. Silakan masuk. Baik Ibu, setelah saya lihat hasilnya ternyata benar ada patah di bagian lengan kiri Ibu. Namun karena masih tidak terlalu parah, jadi bisa kita pasang gips Ibu. Ya. Syukurlah Dok, berarti tidak perlu operasi kan Dok? Iya tidak perlu Ibu untuk sekarang tidak perlu, nanti perawat Marwa akan membantu dalam memasangkan gipsnya. Baik Dok, saya akan persiapkan pemasangan juga. Ya, terima kasih ya Dok, sus. Saya menjadi lebih tenang sekarang. Iya sama-sama. Mari Ibu kita ke ruang perawatan untuk pemasangan ini. Baik sus. Ronsen adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang radiasi sinar X untuk menghasilkan gambar organ dan struktur bagian dalam tubuh seperti tulang dan paru guna membantu mendeteksi masalah kesehatan. Kelebihan ronsen itu adalah cepat dan akurat, tidak melakukan pembedahan dan juga dapat mendeteksi banyak kelainan. Kekurangan ronsen itu terpapar radiasi, tidak jelas untuk jaringan lunak, dan hasil bisa kurang akurat jika posisi salah. CT scan atau computed tomography scan merupakan salah satu alat radiologi yang memanfaatkan sinar X dan juga teknologi komputer cerdas untuk menghasilkan gambar yang detail dari organ, tulang, maupun jaringan lunak. Nah, prosedur ini itu tidak menyebabkan rasa sakit. Prosesnya cepat sehingga dapat membantu dokter dalam membantu dokter ataupun tenaga kesehatan dalam keadaan yang darurat. Nah, berbeda dengan ronsen yang mana hanya bisa menghasilkan gambar 2 dimensi saja. Nah, CT scan ini tuh dapat menghasilkan gambar 3 dimensi sehingga lebih detail dan juga akurat, terlebih lagi untuk bagian tulang yang kompleks. Namun perlu diketahui juga risiko terbesar dari CT scan yaitu ada paparan radiologi. Nah, jika kita terlalu sering terpapar dengan radiologi ini akan meningkatkan juga risiko kesehatan jangka panjang. Maka dari itu untuk penggunaan CT scan ataupun
alat-alat radiologi yang menggunakan sinar X biasanya akan diberikan jeda sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya ada USG atau ultrasonografi. USG adalah pemeriksaan medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menampilkan gambar organ-organ di dalam tubuh. Jadi tidak menggunakan X-ray dan aman untuk tubuh atau pada ibu hamil. Nah, gelombang ini dipantulkan dari jaringan atau organ-organ yang ada di dalam tubuh, lalu diubah menjadi gambar real time pada monitor. Nah teman-teman, USG juga ada jenisnya nih. Yang pertama ada USG 2 dimensi, yang dimana akan menampilkan gambar datar. Lalu ada USG 3 dimensi, akan menampilkan bentuk lebih nyata. Lalu juga ada USG 4 dimensi, ini bisa menampilkan gerakan janin secara langsung. Dan tidak hanya beberapa dimensi, USG juga ada beberapa lainnya seperti USG Doppler yang dimana ini berfungsi untuk melihat aliran darah. Lalu ada yang terakhir transvaginal dan transrektal yang dimana ini untuk melihat organ bagian dalam lebih detail. Selanjutnya adalah MRI. MRI atau pencitraan resonansi magnetik merupakan suatu teknik pencitraan medis non-invasif yang digunakan untuk menghasilkan gambar detail dari struktur, organ, dan jaringan di dalam tubuh dengan menggunakan medan magnetik yang kuat dan gelombang radio tanpa menggunakan radiasi ionisasi seperti pada CT scan atau sinar X. Selanjutnya, MRI ini memiliki fungsi untuk memantau dan mendeteksi berbagai masalah medis seperti pertama, kelainan pada otak dan sumsum tulang belakang seperti stroke, tumor, dan multiple sclerosis. Yang kedua, itu untuk masalah pada tulang belakang, sendi, dan otot. Yang ketiga itu mendeteksi penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang keempat, bisa mendeteksi kelainan pada organ dalam seperti hati, ginjal, dan rahim.